Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Banjali menyampaikan dua berita. Yang pertama adalah jalur mandiri minta dihapus. Ketua LTMPT, kita tunggu Pak Menteri. Dilaporkan oleh Nikita Rosa dari Detik.edu. Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jakarta, kasus suap pada jalur mandiri Universitas Lampung Unila berujung usulan agar jalur tersebut dihapus. Salah satunya, usulan ini diutarakan oleh Komisi X DPR RI. Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengamini usulan dihapuskannya jalur mandiri pada seleksi PTN. Pihaknya meyakini, penerimaan mahasiswa lebih baik diganti menjadi seleksi resmi. Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan tes seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur. Sehingga tidak terjadi lobi-lobi bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam keterangan resminya, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Sebagai salah satu penyelenggara jalur masuk perguruan tinggi, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT turut memberikan tanggapannya. Pihak LTMPT bertutur, jalur mandiri tidak bisa sembarang dihapuskan. Sebab, jalur masuk perguruan tinggi ini diatur dalam undang-undang. Dengan tuntutan dihapuskannya jalur mandiri ya seleksi masuk perguruan tinggi ini ada di undang-undang. Disebutkan bahwa seleksi masuk itu secara mandiri dan seleksi mandiri ini juga ada dasar hukumnya yaitu dari Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020. Papar Muhammad Ashari selaku Ketua LTMPT pada konferensi pengumuman hasil SBMPTN 2022 via YouTube LTMPT Official, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Jadi tidak sembarangan, semua ada dasar hukumnya, lanjutnya. Ashari kembali menjelaskan, 3 jalur seleksi yakni SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri telah dilaksanakan selama 10 tahun. Ia juga melanjutkan bahwa permasalahan suap jalur mandiri bukan berada pada sistem, namun operasional dan integritas. 3 jalur ini sudah sangat tangguh. Di sana ada audit, ada berbagai macam perangkat. Permasalahan adalah satu kasus yang berkaitan dengan operasional dan berkaitan dengan integritas. Jadi tidak ada masalah dengan sistem, tutur Ashari. Akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kalau ada dihapuskannya jalur kita lihat dulu Pak Menteri karena ini tidak berhubungan dengan LTMPT, sambungnya. Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim telah memberikan klarifikasi terkait kasus suap Rektor Unila. Nadiem menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengawasi pelaksanaan jalur mandiri di semua PTN. Saat ini kami masih memonitor situasinya ya. Kami dengarkan dulu pendapatnya, kata Nadiem kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Nadiem mengatakan saat ini Kemendikbudristek masih memonitor pelaksanaan jalur mandiri di setiap PTN. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya menampung masukan tersebut. Selanjutnya disampaikan berita kedua adalah buntut suap Rektor Unila, Nadiem bakal selidiki jalur mandiri PTN lain. Rahma Harbani, Detik.edu, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan akan menginvestigasi jalur mandiri di PTN lain pada Raker Komisi X DPR RI. Rengga Sencaya, Detik.com, Jakarta, keterlibatan Rektor Universitas Lampung Unila, Prof. Dr. Karomani atas dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di kampusnya mendorong pemerintah dalam pencegahan kasus serupa. Salah satunya dengan melakukan penyelidikan pada seleksi mandiri di PTN lainnya. Keterangan ini dijabarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menghadiri Raker Komisi X DPR RI yang digelar Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta. Kedepannya tentunya juga akan mulai menginvestigasi di luar Unila, bagaimana cara sistemik yang bisa kita lakukan ke depannya untuk lebih meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini yang sangat mengecewakan, tutur Nadiem, dikutip dari kanal YouTube Komisi X DPR RI. Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Di samping itu, Nadiem juga berkomitmen penuh agar kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru tidak terjadi lagi. Pihaknya juga akan melakukan langkah dalam penyelesaian kasus tersebut. Kami di Kemendikbudristek dan komitmen full kita ke depan adalah untuk mengambil langkah-langkah dan menguatkan langkah yang sudah ada untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, terang dia. Untuk itu, mantan bos Gojek ini mengklaim, pihaknya tengah mengedepankan aspek transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Terlebih, kata Nadiem, sudah ada diskusi secara internal mengenai hal tersebut. Tema transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kami secara aktif sedang mendiskusikannya secara internal dan bagaimana cara mencapai transparansi tersebut, kata Nadiem. Hadir dalam rapat, anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira juga meminta Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi pada penerimaan mandiri di lingkungan kampus. Menurutnya, kesalahan bisa terletak pada sistem ataupun oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah. Perlu evaluasi lebih dalam. Apakah ini memang sistem yang tidak pas? Atau sistem baik? Tapi memang di mana-mana faktor orang yang setiap kesempatan bisa memanfaatkan itu, ungkap Andreas. Saya lihat di Kemendikbud ini banyak sekali ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan untuk itu, sambung dia. Pasalnya, kata Andreas, kasus suap rektor Unila ini berbuntut pada desakan penghapusan jalur mandiri di suatu PTN. Kita harus mengevaluasi, sebab banyak juga yang menanggapi bahwa pola rekrutmen mandiri itu dihapuskan saja, katanya. Senada dengan itu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Putra Nababan juga menyampaikan saran untuk Kemendikbudristek. Ia meminta agar tiap proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dilakukan secara transparan. Harus dibuat tersistem dan online. Sejak proses rekrutmen, seleksi, sampai proses pembayaran harus transparan dan terang benderang, ujarnya. Diketahui, Rektor Unila Prof. Dr. Karomani dan dua bawahannya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK usai menerima suap mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2022. Menurut KPK, Karomani dan tersangka lainnya mematok biaya mulai Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi orang tua mahasiswa agar anaknya diluluskan dalam seleksi. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.